membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Bekerja di kebun adalah pekerjaan yang paling mulia menurut saya, Pak Endi. Baik. Kenapa mulia? Karena manfaat bagi masyarakatnya luar biasa. Apalagi dunia perkebunan. Ya. Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumaatmadja. Ini kita sudah beberapa episode sudah tayang ya. Jadi teman-teman sekalian atau sobat-sobat CBI yang ada di luar sana jangan lupa subscribe channel kita. Oke, kesempatan pagi ini ya, mungkin teman-teman pada nontonnya kapan ya? Saya nggak tahu, tapi kesempatan pagi ini kita juga mendatangkan juga dari yang episode yang lalu juga ada dari unit ya. Nah, kita juga saat ini ada kedatangan tamu nih. Khususnya kalau yang saat ini dari kebun. Kalau kemarin kayaknya dengan Pak Yahya, mungkin ada linknya di sini nanti di-share di description, ada linknya untuk yang episode itu mil. Sekarang kita kedatangan yang dari kebunnya. Kita karena core bisnis kita salah satunya adalah plantation atau perkebunan. Oke, saya hadirkan langsung saja Pak Rohmadin. Beliau adalah GM Estate di salah satu kebun di tempat kita. Pak Rohmadin, selamat datang Pak Rohmadin. Iya, selamat datang Pak Hendy. Terima Ya. kasih kesempatannya untuk bisa berjumpa di podcast ini. Yes. Semoga banyak bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Terima kasih Pak Ya. sudah meluangkan waktu dengan kesibukan Bapak, target kerja yang padat Bapak bisa meluangkan hadir di CBI Podcast ini. Pak Rohmadin, nah saya mau discuss sedikit nih. Kemarin kan kita discuss dengan Pak Yahya terkait dengan perjalanan karir Ya. beliau ya. Nah kalau misalnya nih, saya mau tanya yang sama dengan Bapak. Perjalanan Ya. karir Bapak nih, bagaimana nih? Bapak, saya yakin Bapak bukan seorang pemula di dunia kerja ya Pak ya. Udah cukup experience ya. Jadi mungkin bisa discuss atau sharing kepada sobat-sobat CBI di luar sana Pak. Silakan Pak, mungkin Pak. Ada yang... Baik. Terima kasih Pak Hendy. Selamat pagi sahabat-sahabat dan sobat-sobat CBI Podcast ya. Baik, apa yang disampaikan Pak Hendy sedikit ingin saya sampaikan ya, awal karir dan sebagainya juga mungkin nantinya akan menjadi penyemangat atau inspirasi lah bagi kaum muda ya. Yes. Dan saya yakin juga di luar sana banyak planter-planter kita juga yang lebih baik dari saya tentunya, Pak Hendy. Kan gitu. Siap. Baik. Nah kalau bercerita mengawali karir Pak Hendy, Ya. sebenarnya dunia perkebunan terutama sawit sudah bukan hal yang asing ya bagi saya. Karena alhamdulillah orang tua saya juga adalah pekerja di sawit, ya. Bapak asli mana Pak kalau boleh tahu? Kalau Asal mungkin. asal agak susah cerita ini karena banyak tempat ya. Tapi kalau bicara tempat lahir, Iya. saya lahir di Cilacap, Cilacap. Jawa Tengah. Kemudian saya dibesarkan dan ikut orang tua sampai dari umur setahun sepertinya. Sampai kemudian punya anak satu, saya besar di Aceh Pak Endi. Aceh. Di Aceh Timur khususnya, Aceh Aceh Timur. Tepatnya kabupatennya Kota Langsa. Oke. Nah, jadi keseharian saya dari usia setahun 2 tahun kemudian sampai punya anak satu juga lingkungan saya lingkungan perusahaan Pak Endi. Perusahaan. Ya, Oke. tinggal di perusahaan. barak, ya Oh. tinggal di abdeling, ya Di kebun tinggal atau di apa, kebun. Pak? Oh, jadi Kebun. perusahaan ini mas perkebunan maksudnya? Ya, Perkebunan di sawit perkebunan mungkin ya? sawit. Perkebunan sawit. Ya, Oke. perkebunan sawit. Nah, kalau kita bicara awal karir saat itu ya, saya tamat SMA itu di tahun 92. Oke. 92 kemudian setelah 92 sempat tidak ada aktivitas, ikut abang dan sebagainya. Nah, yang menarik saat itu saya coba melamar pekerjaan di perkebunan ya di abdiling. Yang menarik adalah hari ini kita kirim lamaran, besok itu dipanggil. Saat itu ya? Tahun Ya. berapa itu Pak? Itu 94. 94. 94 ya. Itu menjadi apa Pak saat itu Pak? Nah, begitu pagi dipanggil, karena jarak kantor abdeling dengan mes saya juga jauh, jadi saya menaik sepeda Pak Endi. Iya. Pakai sepeda ke kantor abdeling, jam 6 pagi saya sudah sampai di kantor abdeling. Nah, ketemu dengan Pak Asisten. Nah, begitu. Oke. Ya, Kemudian ya, Pak ya. Asisten, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Asisten, masuk, dikasih alat kerja.
Nah, Apa ya, alat kerjanya nah, itu, Pak? saat itu saya juga terkejut nih. Begitu masuk, duduk, Pak asisten ngambil alat dari bawah meja, ternyata yang serahkannya adalah dodos, Pak Endi. Dodos. Nah. Wih. Dodos. Langsung saya tanya, Pak, saya mau kerja sebagai apa ini? Iya, iya. Kan iya, seperti itu. Iya, iya. Dia bilang, yang ada saat ini pemanen. Oke. Nah, ini alat kerja kamu. Nah, serahkan nama saya Dodos. Hanya Dodos saja, Pak Endi. Tidak ada tangkainya, ya, tidak ada lain-lain. Hanya Oh, Dodos. itu ujungnya aja Ujungnya itu, Pak? saja. Nggak ada tangkai Nggak itunya? ada. Oh, Hanya oke. besi Dodosnya. Kemudian Pak asisten, ya kalau kamu mau kerja, yang ada adalah pemanen. Oke. Nah, karena saat itu saya juga memang besar di lingkungan sawit ya, lingkungan perkebunan, ya tidak ada pilihan lain. Ya. Tapi satu, Pak. Bapak usia berapa saat itu di melamar 94 ya? 94, kalau saya 73, berarti di 21-an ya. Ya, ada satu. Kita tulah ya. Ternyata Bapak sudah ada skill terkait dengan manen. Belum. Oh, belum? Belum. Berarti nggak punya skill manen saat itu ya? Tidak Oke. ada skill manen, tidak. Oke, Nah. menarik, Pak. Ya. Jadi saya ambil peluang itu, saya pulang, ya, saya coba mencari sebatang kayu untuk menjadi tangkai dodos nih. Oke. Nanti saya raut sendiri, Oke. lama nggak selesai. Orang tua saya, ya bapak saya datang melihat, kamu ngerjain apa? Kan gitu. Ini Pak buat gang dodos. Dianggap saya nggak bisa saat itu. Akhirnya Damlal di sini dikerjakan. Nah, kan gitu. Masih disupport berarti ya? Disupport. Jadi tangki dodos itu kemudian dikerjakan oleh orang tua saya. Oke. Ending ceritanya selesai. Nah, hari pertama saya manen, namanya kerja di lapangan ya. Juga yang berlaku sekarang di manen kita lah. Kita tuh siapin bekal dari rumah. Oke. Jadi ya. kita bawa bekal dari rumah. Nah, begitu pengalaman menariknya pada saat hari pertama manen adalah sekitar jam 9 pagi. Kita saat itu masih naik sepeda, Pak Endi. Oke. Berangkat kerja itu. Naik sepeda. Ya, Jauh nggak, Pak? masing-masing ya 15-20 kilo lah. Wih. Ya, Bloknya lumayan, Pak. jauh ya kan, jauh. Lumayan, Nah, lumayan, sepeda, Pak. Naik sepeda sepeda lumayan, ontel Pak. lah, Ya. sepeda ontel. Nah, jam 9 saya dengar suara ramai Mm-mm. di jalan collection kalau saat ini nyebutnya ya, jalan collection ramai. Tapi saya saat itu masih baru dapat 5 janjang jam 9 PND. Nah, kan gitu. Itu hari pertama nih. Hari pertama. Oke, Hari waduh. pertama, kemudian datang mandor. Saya tanya, "Ndor, kok teman-teman sudah pulang ya?" "Wah, teman-teman kamu sudah berbasis." Kan gitu, Pak Endi. "Nah, kamu?" "Saya baru dapat 5 janjang, Ndor." "Wah, kamu masih lama pulangnya." Kan gitu, Pak Endi. Itu salah satu trigger ya, mungkin memotivasi hari pertamaku kayak gini nih. Gitu. Seperti itu. Iya kan, Pak? Terus Iya. mungkin, wah berarti aku harus lebih lagi. Betul, Berarti betul. mungkin terkait dengan, berarti Bapak nggak ada skill manen dengan Nggak menggunakan ada. dodos sama sekali Nggak ya Pak ada. saat itu ya? Makanya hari pertama, sampai seminggu pertama saya sama sekali tidak produktif dikatakan Oh ya. orang lah ya. Kemudian berjalan waktu, akhirnya kita bisa juga ngimbangi ya. Belajar lah ya Pak ya. Saat itu saya punya keinginan lah untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih baik. Ya. Oke. Karena tahun segitu Pak Endi, kalau kita boleh cerita, gaji kita sebulan itu kalau dapat HK full ya, Mm-mm. itu baru 32 ribuan sebulan. 32.000. Wow. Iya, sebulan tahun segitu ya. Wow. Gitu. 30-nya dengan saat ini Iya. pakai buat apa nggak ya pakai dia? gitu ya, seperti itu. Nah, Iya, jadi iya, iya. lepas seperti itu, tapi memang tetap saya jalani, Pak Endi. Akhir puncaknya sampai 2 tahun saya memanen, Pak. 2 tahun. Sampai 2 tahun saya memanen. Nah, di tahun-tahun terakhir saya merasa sudah terlalu berat. Oke. Jadi ada keinginan saat itu saya ingin keluar dari pekerjaan saya. Itu di Aceh tadi ya Di Pak? Aceh. Ya? Oke. Di Aceh, saya ingin keluar dari pemanen. Nah, kebetulan lingkungan saya tinggal ya selepas bekerja, saya aktif di remaja masjid saat itu orang nyebutnya ya, Oke. aktif teman-teman kawan di masjid. Nah, salah satu kawan di masjid ini ada kerja di kantor estate.
Ya, kantor Di kebun itu juga di kebun atau itu, kebun itu di juga. kebun itu kerja di kantor estate. Alhamdulillah sampai sekarang juga beliau masih ada Mm-mm. dan sedikit agak kurang sehat saja ya Oke. teman saya itu. Kita doakan semoga sehat terus Pak ya. Amin, dan mudah-mudahan nanti juga anaknya akan menyaksikan karena anaknya beliau saya juga baru ketemu sekitar 3 bulan yang lalu ternyata ada di PKS Natai Di sini Pak. di CBI. Oh, luar biasa. PKS Natai, dia Iya, sarjana iya. pertanian, mungkin nasibnya agak kurang beruntung ya. Mm-mm. Sekarang jadi sampel boy di PKS. Oke. Nah, begitu. Mudah-mudahan cerita ini akan nyampe ke orang tuanya. Oh iya, Gitu Pak Andi semoga ya. Sobat CBI yang di sana nyampe ya. Iya, nah, jadi selepas saya merasa nggak mampu lagi manen, ketemu dengan teman saya itu, teman saya menyampaikan, Din, itu di kantor estate butuh tenaga komputer. Oke. Nah, oke. kan seperti itu. Saya yakin karena saya juga punya background, skill, pernah mengikuti kursus komputer di LP3I Oke. sebagai junior programmer saat itu. Wow. Ya, jadi 2 tahun manen, 96 saya pikir kantor estate sebesar itu juga komputer hanya baru 2 unit ya. Ya, Itu cukup juga langka dulu ya, itu cukup langka. Mewah komputer saat itu. Jadi ya. yang mampu mengoperasikan komputer juga di satu kantor estate juga ya orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai operator saja saat itu. Nah, saya coba keberuntungan itu. Saya coba ketemu dengan KTU, Pak. Oke. KTU Kebun. Oke. Ya, KTU Kebun karena memang pendaftaran via KTU, ya. Nah, saat itu ya mungkin di perusahaan sama lah si perusahaan lain. Di PTPN itu untuk bisa Oh iya, itu PTPN berarti? PTPN 1. Oh, PTPN 1 di Aceh. saya sengaja nggak nyepil, berhubung Bapak nyepil perusahaannya PTPN 1 ya? PTPN 1, Oke. ya. Ya, saat itu jam 7 pagi saya kantor estate. Alhamdulillah ketemu KTU-nya jam 11 Pak Endi. Oke, lama ya? Lama. Jadi jam 11 baru ketemu KTU, kemudian saya masuk. Karena KTU juga nggak kenal saya, pagi saya pasti nggak kenal beliau kan gitu ya. Iya. Nah, begitu masuk, 2 hal yang tanya Pak KTU, ingat betul saya. Kamu ini siapa? Oke. Kan gitu. Iya. Terus mau ngapain ketemu saya? Nah, 2 pertanyaan itu yang saya pikir sampai sekarang saya masih teringat betul ya. Karena untuk Bikin bisa joke juga menjadi itu ya. ketemu pembesar di Iya, saat itu ya memang Sulit ya. seperti sulit lah. Akhirnya saya katakan, Pak, saya ini pemanen. Kemudian saya dengar info bahwa Bapak butuh tenaga komputer. Kebetulan saya punya sedikit kemampuan, Pak. Saya tunjukkan ijazah LP3I tadi LP3I ya? saya ya Oke. 6 bulan kursus itu. Nah, kemudian saya diikutkan. Dan saya hanya minta saat itu dengan KTU, Pak, saya tidak minta untuk dilewatkan. Saya hanya minta izinkan saya ikut tes. Kan gitu Pak Endi. Izin saya ikut tes. Akhirnya diberi kesempatan. Nah, akhirnya kita tes, Pak. Ya, tes untuk sebagai operator komputer. Saat itu ada sekitar kurang lebih 43 peserta yang ikut tes. Yang ya. diambil 2, jangan-jangan. 1 atau 2? Dari 43 itu yang diambil saat itu 6. Oh, 6. Nah, banyak juga ya, banyak ya. Lumayan. Nah, jadi sebelum tes panitia nyampaikan yang belum membawa kalkulator silakan cari. Oke. Nah, kan Ada gitu. kalkulator juga. Kalkulator ya. Mungkin cukup Kemudian asing dengan kalkulator yang kalau- tidak bawa kamus segera cari kamus bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, kan gitu. Jadi kesempatan setengah jam kita mencarilah pinjam. Kebetulan saya juga saat itu Ada kalkulator mungkin ya. ada kalkulator dan juga saya ada kamus, Pak, karena memang ini cerita di balik saya kerja panen, saya juga siang hari saya kuliah, Pak Endi. Oh, Bapak saat itu nyambi kuliah juga ya? Nyambi Pak? nyambi Oke. kuliah ya. Jadi saya punya kamus dan lain-lain lah di situ. Sambil manen, jam 12 saya pastikan pulang, jam 2 saya masuk kuliah. Itu di swasta juga kuliahnya kan. Kuliah seperti itu. Nah, menjelang masa tes, jadi yang pertama tes tentang penghitungan matematika. Berapa hari Pak tes itu?
Hanya Sehari aja. 1 hari. Oke. Ya, 1 hari. Jadi kita dibagi lembar psikotes sepertinya sih saat itu. Iya, iya. Kita dengarnya lah ya. Jadi ada kalkulator, ada lembaran tes. Saat itu pertanyaannya ada sekitar 50 pertanyaan, tapi hanya dikasih waktu 2 menit. Oke. Ya, 50 pertanyaan waktunya 20 menit. Hanya 2 menit, sorry, bukan 2 menit. Nah, 2 menit, Pak. 2 menit waktunya. Jadi kalkulator yang kita besar-besar bawa ini nggak ada fungsi, Pak. Iya, Nggak iya, sempat iya. pencetnya lagi sudah. Ya kan? Karena isinya kabataku yang dites, Pak. Kali bagi tambah kurang saja. Oke. Cuman waktunya. Nah, Hitungan-hitungan simpel hitungan sebenarnya. simpel, desimal, presentasi dan lain-lain lah ya, seperti itu. Tes kedua sama. Jadi kita kebagian translator, saat itu saya dapat translator visit ke Bali lah judulnya, kunjungin Oke. ke Bali. Oke. Kita bawa kamus, Pak Endi. Nah, 1 lembar itu hanya kita kasih waktu 10 menit untuk menerjemahkan. Oke. Nah, kan seperti itu. Jadi kamus besar pun nggak kebaca, Pak. Oke. Nggak sempat buka karena bagi yang tidak pernah memiliki basic bahasa Inggris, mungkin mencari kata to be, is, are, do itu harus lihat kamus kan? Kan seperti itu. Iya, iya, Nah, iya, seperti iya. itu. Karena saya sedikit punya background kursus bahasa Inggris ya, masa-masa SMP, SMA itu, saya nggak perlu buka kamus. Langsung saja ya, Pak. Langsung translator. Di akhir cerita, alhamdulillah dari 43 peserta, saya masuk menjadi 6 besar. Oke. Dan yang sedikit bagi saya menyedihkan. Kebanggaan. Oh, oke, oke. Menyedihkan sekaligus bangga. Oke, siap. Jadi di 96 itu kita nggak ada alat komunikasi kan? Iya. HP dan itu nggak ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi yang ada kalau kita punya saudara musibah atau ada orang tua lagi Sakit. sakit, yang paling cepat itu pakai pos Iya. atau telegram atau apa, kita tahu saat itu. Nah, setelah kami lewat di 6 orang lewat sebagai operator komputer, kemudian PTPN melakukan diklat, Pak. Oke. Diklat kurang lebih hampir 2 bulan. Oh, Jadi kita benar-benar di training untuk benar-benar menjadi diklatnya di? di PTPN juga, Oh, di dalam perusahaan. di dalam masih ya? perusahaan, Oke. in-house training ya, semacam in-house training selama hampir 2 bulan. Nah, di hari terakhir ujian saat itu saya dapat surat. Oke. Dapat surat itu sekitar 96 ya, tahun 96. Nah, ibu saya meninggal, Pak Endi. Ini. Oh. 96. Waduh, ada ujian juga di situ rupanya ya. Iya, Jadi surat iya, itu iya. masuk ke saya bahwa surat itu isinya adalah ibu saya meninggal. Oke. Nah, jarak dari Aceh ke Pekanbaru, Riau itu kan kurang lebih 24 jam, Pak Endi, Iya, perjalanan. Nah, surat itu 2 hari setelah ibu saya meninggal baru nyampe. Jadi Jadi saya, termasuk cepat saat itu, Pak. ya, jadi saya paksakan pun kalau saat itu saya pulang, pasti saya juga nggak ketemu. Nggak ketemu Ya, juga. pasti nggak ketemu ibu saya. Pasti nggak ketemu ibu saya. Akhirnya sama pimpinan perusahaan dinasihati, besok hari penutupan training. Besok akan ada penyerahan peserta terbaik lah dari pihak direksi kan. Akhirnya saya nggak atas nasihat dari pimpinan saya nggak pulang langsung ke tempat Ya. ibu saya ya di Riau. Dan saya jalani prosesi training sampai selesai, Pak. Oke. Nah, alhamdulillah saat itu saya mendapat ranking 2 untuk di Oke. peserta training ya. Cukup yang terbaik ya. Ya, peserta training di situ. Nah, baru diterima. Akhirnya saya tidak lagi jadi pemanen. Setelah 2 tahun jadi manen, kemudian diterima menjadi sebagai operator komputer tahun 96. Nah, kalau sekarang mungkin orang bertanya-tanya, Pak Endi ya. Iya, iya, pastinya, Pak. Bagi saya, perjalanan karir saya dari manen kemudian sampai sekarang bisa Betul. menjadi di level general manager Ya, bagi saya luar biasa. Betul. Luar biasa, saya bersyukur luar biasa karena kalau saya sedikit
mengulas riwayat pendidikan saya juga tidak baik-baik amat lah. Ya, jadi kurang lebih Pak dari perjalanan Bapak tersebut, dari yang bikin menarik ini kan proses di mana jadi Bapak pemanen tiba-tiba mulai naik, dan mungkin proses perjalanannya waktu ya, karir Bapak mesti naik-naik dan sebagainya. Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak selain dari PTPN 1 ya tadi ya Pak ya, PTPN 1 ada pindah-pindah juga nggak Pak? Oh, alhamdulillah banyak, Pak. Oh, banyak juga ternyata. Nah, Ya berarti banyak juga ya. Termasuk iya. akhirnya di CBI ini ya Pak Iya, ya, di CBI betul, Group ini. betul. Jadi sekian waktu perjalanan karir beliau dari 94 4 sebagai sampai pemanen. dari pemanen, Ya, berjalannya waktu sampai sekarang 2025, berarti Ya. hampir 31 tahun. betul. Ya. 31 tahun beliau berkarir di dunia perkebunan, dengan liku-liku dan banyak lah pastinya cerita-ceritanya ya Pak ya. Ya. Tapi Pak, dari perjalanan waktu itu kan Bapak tadi yang paling menarik kayaknya dari pemanen menjadi operator ya Pak. Ya. Selain itu Pak, Bapak kan berkarir tuh cepet sampai saat ini. Ya. Selain menurut Bapak lah, selain di tempat PTPN tadi, ada nggak cerita yang mungkin dari asisten ke askep atau mungkin Bapak lonjak, ada nggak itu? Ya, jadi sedikit saya ulas ke belakang Pak Endi. Ya, jadi walaupun saya manen saat itu, tapi keinginan belajar saya masih kuat. Ya, jadi saat itu saya kuliah. Saya yang ambil pertama adalah saya kuliah di teknik sipil, ya selama 2 tahun selama saya panen. Nah, setelah saya diterima sebagai operator komputer, nah yang saya kerjakan ini lebih banyak di pembukuan. Oke. Bicara tentang Administrasi pembukuan ya. tentang saldo, kredit, debit dan sebagainya. Karena saya merasa bahwa kuliah ini juga saya biaya sendiri ya, sama sekali tidak ada biaya dari orang tua. Saya merasa ini nggak cocok nih, nggak cocok Sama kuliah program saya dengan pendidikan ya, dengan iya. apa pekerjaan saya. Hmm. Nah, saat itu akhirnya saya putuskan saya keluar dari sipil, Pak. Saya ngambil manajemen akuntansi. Oh, kuliahnya maksudnya? Kuliahnya. Oke, saya pikir malah yang beralih pekerjaannya. Oh, kuliahnya ya. Jadi kuliahnya Oke. kuliah 2 tahun di sipil, saya keluar, kemudian saya ngambil manajemen akuntansi sama-sama swasta ya. Iya, iya. Saat itu operator komputer Biaya itu sendiri juga, Pak? biaya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi saat itu operator Semangatnya ya. operator komputer itu kalau di levelnya bulanan ya di PTPN itu saya pikir sudah sangat keren ya bagi saya ya, karena seragamnya seperti orang dinas dan sebagainya lah. Kuliah kan juga kita masih lajang, Ya, kemudian sama dengan ya. tampilan. Oke. Nah, di manajemen akuntansi juga akhirnya saya tidak lama karena lagi menjalani anak kuliah, saya dimutasi Pak Endi. Mutasi dari satu kebun ke kebun lain yang jaraknya saya nggak bisa tempuh untuk kuliah sore. Oke. Nah, Iya. seperti itu. Ada kendala jadinya Kendala di situ ya, Pak ya. di situ. Oke. Akhirnya Solusinya apa, Pak? Bapak itu? saat itu karena saya mutasi, perjalanan kuliah juga saya di manajemen akuntansi baru 6 bulan ya, baru 1 semester. Ya akhirnya saya putus, Pak. Putus Nggak kuliah. melanjutkan kuliah. Karena nggak bisa dengan jarak tempuh yang 3 jam, kemudian jalan kebunnya juga. Ya. Dulu nggak ada kuliah online ya? Ya, nggak ada. Ya, Sobat Ya, CBI saat nggak itu ada ya. kuliah online di situ. Betul, betul. Oh, akhir-akhir ini aja deh kuliah online ya. Akhirnya putus kuliah, kemudian nikmati pekerjaan ya. Pekerjaan kita juga jauh dari kota kabupaten, Pak. Ini ada sekitar 60 kilo. Oke. Itu kebunnya juga jalannya pasti curam, naik turun ya. Akhirnya kita fokus kerja. Nah, kenalah dengan bekas pacar kan Oh, gitu, yang kebetulan tidak bisa itu hadir saat ini. maksudnya. Oh ya, ini yang bikin penyemangat nih berarti ya. Oke, berarti disitulah ketemu ibu ya. Ya, Oke. ketemu ibu, akhirnya kita putusin. Saya menikah di tahun 98, alhamdulillah. Gaji pertama saya berikan ke istri saya, kalau disajikan sekarang mungkin, wow, luar biasa. Saat itu. 75.000. 70.000. Wow. Jadi saat itu gaji pertama saya serahkan ke istri saya di tahun 98. Ya, Ya. 98. Sisa 75.000 saja, Pak. Oh. Cukup tapi ya, Pak ya. Alhamdulillah kita nikmatilah saat itu ya, 98 awal-awal krisis ya saat Ya. itu ya. Nah, setelah
berjalan 4 tahun saya di dunia kantor dan dunia komputer, alhamdulillah takdir Allah menentukan lain. Saat itu terjadi kerusuhan Oh, di Aceh di Aceh. ada kerusuhan juga ya Pak ya? Gerakan Aceh Merdeka. Oke. Ya, kerusuhan GAM saat itu akhirnya saya tidak bisa Kerja di situ lagi. Atau meneruskan bekerja di situ. Nah, akhirnya saat itu saya komunikasi dengan abang saya Pak Endi yang sudah di Astra. gimana? Oke. Ya, komunikasi. Akhirnya 2021 saya keluar dari PTPN. Saya masuk ke Astra, Astra. ya. Astra di Riau. Riau. Astra di Riau. Saya sudah berkeluarga. Anak saya 1 saat itu yang tua sekarang ya. Saat itu umur 2 tahun. Dan yang nomor 2 dalam kandungan 7 bulan. Wow. Ya, saya eksodus dari Aceh masuk ke Riau. Nah, di Riau kebetulan ada kakak saya 2 orang. Oke. Kakak kandung dan kakak ipar. Nah, kakak kandung saya laki-laki saat itu di Astra baru sebagai Krani Abdiling. Oke, berarti bukan cukup yang Ya, tinggi jadi jabatannya. dengan posisi Abdiling agak sulit membantu saya saat itu Oke. untuk mencarikan tempat pekerjaan. Akhirnya saya coba komunikasi dengan abang ipar. Nah, abang ipar saya ini asisten, Oke. gitu Pak Endi. Jadi saya komunikasi dengan abang saya yang asisten. Udah ke tempat abang saja. Kita dari Aceh ke satu tempat di Riau juga pindah lagi. Jauh. Perjalanan hampir 8 jam lah. Dari satu tempat abang saya kandung dengan abang ipar saya 8 jam. Pindah, kemudian, nah disitulah saya mulai lagi bekerja dari nol lagi Pak Endi. Oke. Jadi apa saat itu Pak? Pemanen Jadi lagi atau nggak pemanen, saya jadi BHL juru semprot. Oh. Nah, gendong knapsack di belakang, kita nyemprot, ya kita Oke. BHL lagi. Apa yang mupuk babat, karena bagi saya kewajiban sudah ada di pundak saya sudah punya anak dan istri Pak Endi ya. Ini harus saya berikan nafkah. Iya. Akhirnya pekerjaan pun saya ambil, ya. Jadi motivasinya itu Ya. memang Bapak keluarga ya Pak. Ya. Oke, saat itu. Oke. Pak. Ya, nah perjalanan waktu karena ada kesempatan, kemudian saya dipercaya menjadi mandor panen Naik di situ ya Pak. naik di mandor panen. Berapa tahun Bapak di Astra Pak? Di Astra dari 2001 sampai 2007 Pak Endi. 2001 sampai 2000. Ya, Lama. itu juga dari bawah ya. Terakhir Astra sebagai Terakhir sama masih di level mandor saya, Oh. terakhir di Astra. Nah, waktu di Astra itu sebagai mandor panen mungkin dianggap ekstrim saya saat itu Pak Endi dengan pimpinan, dengan kenapa itu asisten. Pak? Istri? Saya suka berantem Pak. Kelahi berantem apa Ya, yang maksud Bapak? jadi sebagai mandor panen saat itu saya suka berantem dengan pemanen. Oke. Pemanen yang tidak mau mengutip berundulan dengan bersih, Oh. tidak mau Tapi Bapak menjalankan tugas maksudnya. tugas, kan iya gitu. tugas. Oke. Jadi ribut karena kita sering negur pemanen, kemudian kenapa kamu buah tinggal, berundulan tidak anggut dan Oke. sebagainya. Ribut kan seperti Pak Endi. Iya. Akhirnya saya dianggap jadi tukang ribut, tetapi perusahaan nilainya bukan yang jelek ya, Iya. bukan yang jelek ya. Nah, 3 tahun di mandor panen. Nah, kemudian saya dari mandor panen masuk ke dunia training di perkebunan Pak Endi. Jadi ada Untuk jadi asisten, bukan? belum. Belum. Oke. Jadi saat itu di Astra itu ada area training center di wilayah Sumatera. Kebetulan bangunannya ada di kebun tempat saya kerja. Nah, kemudian saya diminta untuk bantu-bantu di situ. Nah, alhamdulillah di situlah saya banyak paham tentang dunia perkebunan. Oke. Karena semua level pimpinan training pasti pakai ruangan itu. Mengisi ya Pak. Nah, saya menjadi fasilitator untuk sukses acara itu. Kemudian di trainingnya sampai level supervisi juga diadakan di situ. Akhirnya kita juga yang membuat materi training dan sebagainya lah Pak
Nah, dari situ sekitar 3 tahun lah saya di training itulah. Gitu Ya, ya. di situ banyak manfaat bagi saya. Ada insight di situ ya. Nah, motivasi terbesar yang saya dapat, dan ini juga mungkin penting bagi planter-planter muda ya, terutama yang di CBI. Oke. Ada 2 kata yang saya dapat dari pimpinan saya di sana adalah dunia kebun. Yang pertama, tidak ada istilah tidak bisa, Pak Endi. Wow. Ya kan? Nih. Kenapa Dengerin nih, sobat-sobat CBI. tidak ada istilah tidak? Tidak ada yang tidak bisa. Satu, semua pekerjaan di kebun barangnya kelihatan. Oke. Ya kan? Oke. Oke. Barangnya kelihatan. Nah, yang kedua, semua usaha di kebun bisa dihitung. Barang yang kelihatan pasti bisa dihitung. Nah, 2 kata kunci ini kemudian menjadi penyemangat bagi saya. Akhirnya di setiap posisi apapun yang dibebankan ke saya, 2 kata kunci ini saya pegang. Oke. Wow. Tidak ada istilah tidak bisa. Karena Yang penting usaha pastinya. Ya. Pak, ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Siap. Akhirnya bla 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 di Astra, kemudian saya menjadi asisten pertama 2007. Di Astra juga Pak ya. Keluar dari Astra Oh, saya. Pertama di Kalimantan di Tapang, Pak. Oh, Ketapang. Di Kalbar 2007. Kemudian berkarya di Landak di Kalbar itu hampir 2007 sampai 2013, ya 6 tahun. Disitulah Pak perjalanan dari asisten, askep dan manajer. Oh, sampai manajer situ ya. Sampai Pak, manajer, Oke. ya, Cepat sampai juga, manajer. Kemudian balik ke Sumatera. Di sana saya mendapatkan posisi M saya di Sumatera. Oke, sampai saat ini Bapak masuk CBI 2000 berapa Pak Bapak ini ya? Baru nih Pak. Baru masuk CBI 2004. 2024. 2024. Ah, ya. Bulan Mei, minggu keempat. Wow. Tanggal Sedetail 25 itu ya. Mei Pak Rohman 2024. ingat dia Pak masuk CBI luar biasa. Jadi Ya, ya. pesan berikutnya bagi kaum muda ya, kaum Yes, muda betul, CBI, planter CBI adalah bekerja di kebun adalah pekerjaan yang paling mulia menurut saya Pak Endi. Baik. Kenapa mulia? Karena manfaat bagi masyarakatnya luar biasa. Apalagi dunia perkebunan. Ya, mungkin Pak Endi nanti bisa cari info, cari tahu bahwa setiap kita, ya, apakah di Indonesia atau di negara lain, begitu bangun pagi, pasti langsung membutuhkan setidaknya 5 sendok makan minyak. Nah, nanti bisa dilihat nih. Oke. Berarti Yang untuk diproduksi oleh Pak Yahya tadi itu. Iya. Ya, jadi setiap kita setidaknya 60 mili. Oke. Setiap jiwa 60 mili minyak goreng. Ya, sawit ya. Ya, bayangkan begitu mulianya owner kita membangun bisnis perkebunan begitu besar dan manfaatnya luar biasa banyak Ya. bagi masyarakat banyak. Ya, karena pesan Rasulullah juga mungkin di akhir dari diskusi ini Pak Endi, Ya, siap. sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yes. Nah, dengan bekerja di perkebunan, bagi saya ini manfaat bagi umat luar biasa. Karena produknya dinikmati oleh seluruh umat. Oke. Nah, Betul. Luar biasa ini. saya pikir itu di ending diskusi kita Oh, yes. pagi ini Pak Endi. Mungkin Yes, terima di lain kasih, dan Pak. waktu kesempatan bisa ketemu Oke. lagi. Mungkin bisa dilanjut ya Pak. Ya, terima Oke. kasih bagi saya kesempatannya. Terima kasih Pak. Sedikit motivasi saya kepada kaum muda kita bahwa kata kunci di kebun yang saya katakan tadi, tidak ada istilah tidak bisa. Wow. Ya. Kenapa? Apa? Semuanya kerjaannya kelihatan dan semuanya bisa dihitung pekerjaannya. Oke. Terima kasih. Wah, Baik, Pak Rohmadin. terima kasih Pak Endi. Sharingnya waktunya. tadi dari perjalanan karir Pak Rohmadin yang luar biasa tadi dari tahun 94 sampai kurang lebih lah dari akhir-akhir ini 2025 ya Pak ya udah ya. masih terus berkarir dan pastinya di perkebunan ya. Ini semoga menjadikan insight pada sobat-sobat CBI di luar sana. Semoga sharing ilmu ini bisa juga diterapkan ya Pak ya. Amin. Kepada planter-planter di luar sana juga semoga bermanfaat. Pak
Pak, jangan lupa kita cicipi juga ini, Pak. Oke, Nah, oke. ini Baik, kita baik. di Hotel Mercure Pangkalan Bun. Nah, Ya. ini ada makanan-makanannya juga. Silakan sambil minum, Pak. Boleh, Pak? Oke, mari. Apa, Pak? Mari, Silakan Mandi. minum. Terima kasih. Ini Terima ada kasih. makanan-makanan disupport dari Hotel Mercure Pangkalan Bun. Dan juga jangan lupa teman-teman kalau lagi berkunjung ke Pangkalan Bun, silahkan juga mampir ke Mercure Pangkalan Bun, dan mungkin ada puasa ya, kalau ya bentar lagi puasa itu ada event-event. Semoga nanti bisa join di CB, sobat-sobat CB di luar sana bisa join dengan kita untuk event di Hotel Mercure. Terima kasih, saya tutup ya podcast pagi ini. Terima kasih kami dari Pak Romadin. Ya, terima Sekali lagi kasih. terima kasih Ya. meluangkan waktu dari jauh sana. Kebetulan set beliau ini cukup jauh dari Pangkalan Bun, sudah merelakan waktunya untuk kita semua di sini, hadir di sini, memberikan insight kepada kita semua. Amin. Saya tutup ya. Terima kasih. CB Podcast, jangan lupa subscribe, comment, share, dan like podcast kami, karena podcast kami akan besar karena kalian semua dari sobat-sobat CBI. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.